Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Taib al-ikhwah rahimakumullah. Semoga kita terus mendapatkan taufik untuk semangat di pelajaran Turuqut Tadris. Ya, kita sampai di pertemuan ke-8 ya. Melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang tahapan proses pembelajaran ya. Kemarin ada 3 toh, ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, kita sekarang masuk di tahapan pertama, perencanaan. Ya, jadi sebetulnya hal yang sudah biasa kita lakukan bahwa kita ini senantiasa merencanakan apa yang akan kita lakukan. Nah, demikian pula di pembelajaran. Nah, ketika kita menjadi guru, kita mau mengajar, itu mesti melakukan persiapan dengan merencanakan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, apa itu perencanaan pembelajaran? Yaitu pemikiran yang tersusun. Ya, pemikiran yang tersusun, terangkai tentang apa yang akan dilakukan oleh guru bersama siswa untuk mencapai tujuan pengajaran. Ya, mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan, baik itu untuk tingkatan kurikulum, di tema pembelajaran, atau di pelajaran harian. Jadi kita mesti menyusun pemikiran-pemikiran bagaimana mencapai tujuan pembelajaran, itu namanya perencanaan. Nah, bisa juga perencanaan pembelajaran itu diartikan sebagai satu kegiatan yang tersusun, terangkai, dan memiliki tujuan yang di dalam kegiatan itu terkandung penetapan sejumlah pelaksanaan dan ketetapan untuk mencapai tujuan ya. Jadi dalam proses perencanaan pembelajaran itu udah kita tetapkan nanti pelaksananya bagaimana, ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan apa. Ya, tujuan yang diinginkan pada tingkatan tertentu, pada waktu tertentu. Ya, dengan memilih berbagai kemungkinan yang paling efektif dan efisien. Sebab nanti kalau kita tidak membuat perencanaan pembelajaran, akhirnya pembelajaran kita nggak efektif, nggak efisien. Bahkan kita nggak tahu nanti akan melakukan apa yang akan kita gunakan dari media misalnya. Ya, jadi ya seperti kita mau bepergian, kita ada tujuannya ke sana, kita mau ke Surabaya. Nah, rencananya bagaimana? Berangkat jam berapa? Pakai apa? Nanti uang sakunya berapa dan seterusnya. Itu perencanaan. Maka pembelajaran juga demikian, membutuhkan perencanaan yang baik. Kemudian, nah, lihat di sini pentingnya perencanaan pembelajaran. Pertama, membantu guru dalam menyusun dan mengatur pemikiran-pemikirannya supaya nanti proses pembelajaran tidak loncat-loncat gitu loh. Karena pemikirannya sudah disusun, dirangkai ya, sehingga berurutan. Juga membantu seorang guru untuk mendapatkan kepercayaan diri dan motivasi yang tinggi. Ini tujuannya Pak, untuk mengatasi kondisi pembelajaran. Karena pembelajaran kalau tidak diskenariokan, tidak direncanakan, kadang menghadapi problem-problem. Jadi dengan kita punya RPP, punya rencana pembelajaran, kita punya kepercayaan diri bahwa nanti akan begini. Jadi pede gitu loh. Karena kondisi pembelajaran tidak mesti kondusif. Kemudian rencana pembelajaran sebagai rujukan dalam mengajar. Jadi ngajar kita tuh ya itu yang sudah kita rencanakan. Jangan melebar kemana-mana. Mungkin ketika kita lupa, ini sebagai kepean ya. Lalu kita lihat RPP-nya gitu loh. Juga dengan rencana ini memberi kesempatan kita para guru untuk memilih materi, memilih strategi, memilih media yang cocok dengan siswa dan materi yang akan kita ajarkan. Jadi tidak masuk kelas masih blank, masih kosong. Nanti mau ngajar apa, caranya gimana, menggunakan pendekatan apa, medianya apa, jangan.
Jadi dengan kita merencanakan pembelajaran, kita sudah siap. Materinya ini, nanti kedalamannya sekian. Yang saya sampaikan hanya ini. Strateginya ini. Media yang saya butuhkan ini, siapkan. Kemudian terakhir, rencana pembelajaran itu membantu guru dalam mempersiapkan semua yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Kalau enggak nanti kita masuk kelas, wah ternyata kita butuh peta, wah ternyata kita butuh LCD. Nggak siap kan? Jadi dengan adanya perencanaan itu membantu mempersiapkan semua yang dibutuhkan. Baik. Kemudian tingkatan perencanaan pembelajaran ya. Nanti ada perencanaan tahunan dikenal dengan PROTA, program tahunan, ada perencanaan semester atau program semester, ada perencanaan per tema pembelajaran, ada perencanaan mingguan, ada perencanaan harian. Nanti kita akan dalami satu persatu di pertemuan yang akan datang. Karena ini masing-masing butuh penjelasan yang luas ya. Apa itu perencanaan tahunan, semester, tema, mingguan, harian. Nah minimalnya nanti kita akan belajar di perencanaan harian yang dikenal dengan RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah masing-masing tingkatan perencanaan itu memiliki tujuan yang berbeda-beda, memiliki kandungan yang tidak sama, konteksnya juga tidak sama, bentuk perencanaannya pun juga tidak sama. Masing-masing menunjukkan oh ini ada rambu-rambunya ya, menunjukkan oh ini namanya program tahunan, ciri-cirinya begini. Oh, jadi kalau kita baca itu tahu. Ya, oh ini namanya program semester, oh ini namanya RPP, oh ini namanya program harian begitu, program mingguan seperti itu. Nah, kemudian lihat di sini kita masuk di unsur rencana pembelajaran. Ini RPP ya, ini RPP harian. Setiap kali kita mau ngajar, kita harus membuat rencana pembelajaran. Nah, isinya apa? Nah, ini isinya biasanya itu ada 7 atau 8. Meskipun ya nanti masing-masing materi itu beda-beda. Ya. Tapi ini umumnya yang terdapat dalam rencana pembelajaran ya ini. Satu, identitas umum. Identitas umum menunjukkan ya ini biasanya letaknya di atas. Jadi menunjukkan nama sekolah, kelas, semester, mata pelajaran apa, kelas berapa, ya materinya apa atau temanya apa begitu. Itu identitas umum. Nanti kita akan pelajari lebih detail masing-masingnya. Kemudian mengandung tujuan pembelajaran ya, di dalam RPP itu harus tertulis tujuan pembelajaran yang kita kenal dengan kompetensi dasar atau standar kompetensi. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu juga. Kemudian ada materi pelajaran. Materinya apa? Meskipun tidak harus ditulis semua di situ, tapi mungkin cukup bab sekian dari buku ajar ini begitu. Kemudian metodenya apa? Metode pembelajarannya. Apakah diskusi, apakah ceramah, apakah demonstrasi, atau bagaimana? Kemudian berisi juga tentang kegiatan pembelajaran. Nah, ini ditulis di RPP itu dari kegiatan pendahuluan, inti pembelajaran, dan penutupannya. Jadi disebutkan langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Kalau guru yang masih baru biasanya ditulis sampai jam-jamnya. Pembukaan 5 menit, inti sekian menit gitu. Medianya apa? Media pembelajarannya apa? Apakah kita perlu LCD, perlu gambar, perlu peta atau apa? Kemudian juga di situ tertulis juga metode evaluasi. Bagaimana kita mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah kita kerjakan? Apakah anak-anak mencapai tujuan atau tidak? Nanti ada evaluasinya bagaimana? Apakah tertulis atau evaluasi lisan atau membuat satu proyek dan sebagainya. Nah, kemudian ada tugas atau pekerjaan rumah. Ini biasanya boleh ada, boleh tidak ya, tentang PR ini. Nah, jadi ini al-ikhwah unsur-unsur yang ada dalam rencana pembelajaran. Ini insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas satu persatu apa itu identitas umum, apa itu tujuan pembelajaran sampai selesai. Insya Allah seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.